dia. Sodik atas dik. Yo. Atas. Pas ngawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan karunia-Nya kita bisa bermuajahah walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar kita dalam rangka menegakkan syiar Islam. Kita akan melakukan kajian online yang diprakarsai oleh Pemuda Persatuan Islam dalam acara Mujahid Dakwah yang insya Allah telah bersama kita Al-Ustadz Ahmad Agus Nurdin SAG dengan tema bahaya fitnah. Dan bagi yang belum bergabung silahkan untuk bergabung di halaman Facebook kami PC Persis Soreang. Sebelum itu supaya tidak menghabiskan banyak waktu dan langsung saja ke acara inti, dipersilahkan kepada Al-Ustadz untuk memberikan ilmunya. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kang siapa ya? Dik. Oh, Sidik. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholiha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Alhamdulillah dengan kudrah dan inayah Allah, program Pemuda Persatuan Islam Soreang telah berjalan dengan dakwah melalui streaming ini. Alhamdulillah para pemuda mudah-mudahan sidik ya sebagai generasi penerus pada masa Bapak dulu masih sedikit. Alhamdulillah pada suasana dalam masa-masa wabah COVID-19 ini kita terus berdakwah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya Ustaz Sidik, barangkali tadi sudah disebutkan bahwa kita membicarakan mengenai bahaya fitnah. Nah barangkali sebagian masyarakat ini bahwa fitnah itu identik dengan istilah seseorang menuduh pada orang lain, wah antum mau memfitnah. Biasanya dikeluarkan dalil al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Padahal kalau kita perhatikan hal itu tidak tepat begitu. Nah sekarang kita gali, meskipun pengertian fitnah secara umum itu kan wah luas sekali. Nah di sini diambil bagian dari makna fitnah tersebut, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 25. Nah sebelum kita membahas mengenai itu, kita pelajari dulu mengenai fitnah. Dalam kitab Mufradah Al-Fadil Quran itu dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani bahwa asal kata fitnah itu kan bukan menuduh, tetapi sering diterjemahkan dengan sesuatu yang kita tidak senangi begitu. Nah kalau sudah masuk ke bahasa Sunda biasa nama jadi setik-setik nuduh fitnah, setik-setik salah fitnah gitu.
Padahal bukan itu. Tapi kalau kita lihat asal kalimat fitnah itu, dikarenakan Imam Ar-Raghib itu memberi penjelasan sedikit bahwa aslul fatni, bahwa asal fitnah itu idholul zahabi. Jadi memasukkan emas anaro ke api, litadharo, supaya nanti kelihatan jaudatuhu, kemurniannya, min rodaatihi, dari kotoran-kotorannya. Nah, wastumila, sehingga digambarkan itu, dipergunakan istilah dimasukkan emas ke api itu fi'id holi al insan, yaitu memasukkan manusia an-naro ke api. Jadi sering lumrah kita diartikan bahwa fitnah itu adalah siksaan, penderitaan, kesulitan, dan digambarkan lagi tadi teh naon manusia kena dengan api gitu. Seperti dalam surat Ad-Dariyat ayat 13-14. Yauma, pada hari itu, hum, mereka, ala nari, yuktanun, tuh itu kan dari fitnah, yuktanun. Jadi artinya pada hari itu, nanti hari kiamat, mereka mendapatkan penderitaan, kesulitan, azab, ya, di api neraka. Nah, gitu, seperti itulah. Atau ayat selanjutnya, duku fitnatakum, rasakanlah oleh kamu siksa yang menimpa kamu. Nah, itu kan kalimatnya fitnatakum. Nah, itu diartikan dengan siksaan. Jadi identik fitnah itu, asal fitnah itu adalah siksaan, penderitaan, kesulitan. Itu pun memang bisa diartikan kalau misalkan sidik katakanlah dibohongi, dikibuli, itu kan penderitaan, tapi bukan bagian harus kata-kata fitnah gitu. Nah, sekarang kita ambil bahwa sesuatu penderitaan, azab, kesulitan seperti itu. Nah, Imam Ar-Raghib menjelaskan bahwa al-fitnatu minal af'ali allati takunu minallahi ta'ala wa minal abdi. Jadi kejadian timbulnya fitnah, sesuatu yang tadi seperti siksaan dan sebagainya, itu datangnya minallah wa minal insan atau wa minal abdi, datangnya dari Allah dan dari manusia. Itu kalbaliyati, seperti balai. Oh, itu kan balai teh ujian, cobaan, wal musibati, ya, ditimpa sesuatu yang jelek, wal qatli, pembunuhan, wal azab, siksaan, wa ghairi dzalika, atau yang lainnya. Minal af'alil karihah, kata Imam Ar-Raghib, yaitu sesuatu kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Tak kesimpulan nama eta, jadi fitnah teh suatu kejadian-kejadian atau perbuatan yang kita tidak senangi, gitu intinya. Tetapi nah tadi kan disebutkan sedikit bahwa fitnah itu timbulnya atau datangnya dari Allah, juga datangnya dari manusia. Nah, itu wa minallah, seandainya dan apabila fitnah sesuatu yang kita tidak inginkan datangnya dari Allah, itu ala wajil hikmah, di balik itu ada hikmahnya. Jadi bikin jalma munah ujian, cobaan, jadi kiparatan gitu. Di balik katakanlah wabah COVID-19 ini, kalau memang itu datangnya dari Allah, itu menjadi wajil hikmah. Ada hikmah di balik kejadian tersebut. Tetapi nah ini yang ditakutkan teh, maka istilah bahaya teh dari sini. Wa minal insan, dan apabila datangnya dari manusia bi ghairi amrillah, tanpa perintah Allah. Nah, ini walihada yadzumullah al insan, itu yang dicela oleh Allah. Kemudian Imam Ar-Raghib memberikan contoh, yaitu seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 191 217 yang sering orang Sunda masuk disebut-sebut wae naon al fitnatu asadu minal qatli. Nah, fitnah di sana adalah fitnah yang ditimbulkan oleh manusia. Itu contoh misalkan tiap hujan banjir terus, padahal hujan anak kerletik hujan anak itu
antum ayeuna aya di dieu hujan begitu tapi nah baheula teu ayeuna banjir. Nah itu kalau setelah diteliti misalkan ayeuna mah zaman nu ayeuna mah buang sampah teh sembarangan wae, nah berarti ku eta tah berarti kan ku manusia itu mah ulah sekedik-sekedik wah ieu mah kersaning Allah. Nah kalau kejadian fitnahnya itu dari manusia lamun teu berubah moal eureun-eureun tah sesuatu yang kesulitan penderitaan gitu. Ya contoh lah seding misalkan sakit gigi, ini mah ku kersaning Allah we. Gitu tapi teu daek ikhtiarnya mau kayak begitu ya. Nah seperti itu. Jadi seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 191 217 itu kata-katanya al-fitnatu asyaddu minal qatli, kemudian ayat 217 al-fitnatu akbaru minal qatli, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau diteliti nah itu kan ayatnya panjang jadi itu panjang menjelaskan mengenai apa yang dirasakan penderitaan kesulitan baik kepada Rasul sendiri dan para sahabatnya itu bagaimana diintimidasi, diteror, bahkan disiksa, didzalim, bahkan terjadi pembunuhan. Yang pertama kali syuhada itu siapa coba? Apal teh? Nyasugan we keluarga geuning anu CS jeung Bilal bin Robah, satu keluarga yang pertama kali kan itu nah itu keluarga Ammar bin Yasir. Itu kan Sumayyah dengan Yasir. Nah itu mah bukan itu mau siksaan memang karena Allah bukan itu mah siksaan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Nah sehingga ayat inilah gitu jadi adanya timbulnya kekacauan dan sebagainya, pengusiran kepada Rasul dan para sahabat, sehingga Rasul saking beratnya penderitaan dan kesulitan, katakanlah fitnah yang ditimbulkan oleh manusia oleh kaum kafir, maka kata Allah fitnah tersebut lebih kejam daripada pembunuhan. Itulah. Misalkan contoh lagi supaya sederhana, misalkan sekarang orang nanti mengedar obat-obat terlarang itu. Abi mah ngan ngedar hungkul teh nimbulkeun bahaya kanu konsumsina sampai ka rusak gitu tah. Itu kan lebih besar daripada pembunuhan karakter kayak begitu. Bahkan dalam surat Al-Buruj itu lebih jelas lagi. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minan, sesungguhnya orang-orang gitu yang berbuat fitnah, kan fatanu berbuat fitnah jadi menimbulkan penderitaan kesulitan al mu'minin wal mu'minat kepada kaum mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, orang yang menimbulkan fitnah tersebut summalam yatubu, kemudian tidak bertobat, palahum akibatnya palahum adabu jahannam, bagi mereka neraka jahannam, siksaan neraka jahannam, walahum adabul harik, bahkan ditambah bagi mereka siksaan al harik. Begitu. Nah, sudah tergambar ya. Jadi fitnah itu diartikan siksaan, penderitaan, kesulitan, kemudian nanti dibagi dua, datang dari Allah minu hajil hikmah, datang dari manusia, yaitu adumullah itu, atau yadhumullahul insan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan berarti penderitaan itu identik dengan musibah, kan gitu. Nah, musibah kan dalam Al-Quran kategorinya ada dua. Pertama, musibah disebabkan ulah manusia, kan begitu. Yang kedua, musibah karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kategori musibah pertama itu karena perbuatan manusia atas dosa-dosanya, seperti yang dialami seperti umat-umat seperti umat yang dahulu, kaum Ad, kaum Samud gitu. Parao, Ramses II, Firaun, si Korun, toh loba dikekeuweuk wae duitnya gitu. Nah, itu dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah tegaskan fakullan. Nah, masing-masing kaum Ad, kaum Samud, akhadna bidzanbihi, kami tibankan ya, bidzanbihi disebabkan dosa-dosanya. Paminhum man arsalna alaihi hasiban,
Di antara mereka kami timpakan alaihi hasiban. Hasiban teh sebetulnya mah angin, kan anginna gede, gedena kunaon, heuh batu wae bisa kaangkat, gebruk we jadi hujan batu. Jadi kade ulah aya emutan sarik naon, wah itunya zaman Nabi Lut hujan batu jauh biji. Padahal menurut penelitian sebagian bahwa itu masih angin yang besar yang bisa mengangkat kemudian akhadnahu sayha, suara yang menggelegar. Itu kan kaum Ad, kaum Samud. Wa minhum man khasabna bil ardo, langsung dilalapkeun ka bumi. Nah, eta mah saha? Dilalapkeun ka bumi teh? Nah, si Qarun. Wa minhum man agraqna, aku tenggelamkan, kata Allah siapa? Firaun. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ayat terakhir, tuh, sedikit. Wa makanallahu liyadlimahum. Kata Allah, Allah tidak mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlibun, tetapi merekalah yang berbuat kedoliman. Jadi ayat tadi teh hasil pegawaian sorangan gitu. Nah, itu disebabkan perbuatan manusia. Bahkan dalam surat Asy-Syura, wa ma asobakum min musibatin, dan tidak menimpa kamu dari musibah pabima kasabat aydikum, disebabkan usaha tangan kamu sendiri. Tapi wa ya'fuan kasirin, tetap we Allahumma ya banyak memberikan maaf. Jadi kalau dulu di zaman Rasul kan begitu saja, orang-orang kafir teh nantang wae. Dan dalam surat Ad-Dariyat ayat 14 teh kan nantang, duku fitnatakum, kata Allah kan, duku rasakanlah siksaanku hada ini alladzi kuntum bihi yasta'zilun, yang kamu dulu teh sok mana siksaan teh ka dieu teh Muhammad, iraha kiamat teh kayak begitulah. Sarua we cenah naon, nu maksiat jeung henteu paeh, tapi si pikiran kitu heueuh maut nama sarua. Ya, tapi nanti yang membedakannya ketika proses kematian dan nanti di akhirat kelak. Bahkan dalam surat Ar-Rum ayat 41 kan, doharul fasadu fil bahri, ya, fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, kemudian liyudikohum ba'dul ladina amilu. Nah, ini disebutkan bahwa telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu hasil usaha manusia, sehingga merasakan penderitaan dan kesulitan kepada manusia yang lain. Nah, itu. Nah, beda lagi kategori yang kedua. Nah, musibah itu karena izin Allah gitu. Wa ma asoba min musibatin dalam surat At-Taghabun ayat 11 illa biiznillah, tidak menimpakan dari musibah kecuali izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi kalau izin Allah ini mah kita siap untuk menerimanya seperti yang menimpa kepada Rasul dan para sahabat. Gitu bisi identik setiap perkara anu goreng teh bongan we gitu. Nah, ayeuna penderitaan dan kesulitan kan, ujian itu kan yang paling asadul bala itu kan al-anbiya, kepada para nabi. Wah, ieu balana penderitaan kesulitan anak kuat berat gitu para nabi, berarti dosana agung. Misalnya tadi ieu mah biidznillah, bahwa penderitaan kesulitan itu karena izin Allah gitu. Nah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum antadhulul jannata, apakah kamu sekalian, khususnya kaum muslimin, mengira, menyangka akan begitu saja masuk surga? Walama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kamu seperti kepada orang-orang sebelum kamu. Apa? Masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u, yaitu ujian menimpa al-ba'sa, kaitan dengan harta benda. Coba sekarang kan kewabah ayeuna harta benda teh nya. Jadi mah bisa kena ngahuap ngan ke magrib, ayeuna geus disiapkeun. Wadh-dharra'u, kemudian adz-dharra ini kaitan dengan badan. Aya we kitu tah kanyeri, wajul jilu atau goncangna jiwa, kabingung, kasusah gitunya. Aikeur budak ngora masuk susah dengan pilihan teh. Oh, pilihan jodoh gitu. Padahal loba.
Begitu seperti sidik aja. Aduh. Saking beratnya, nah ini kan beda. Sebab ujian itu awas. Jadi fitnah itu kalau dari Allah itu Allah mah tahu disesuaikan dengan kemampuannya. Mau mungkin ujian gitu. Ustadz Ujung Sidik mau beda tuh gitu. Nah sehingga saking beratnya, nah ini harta benda kemudian kaitan dengan badan dan kegoncangan jiwa itu hatta yaqula Rasulullah walladzina amanu ma'ahu, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang menyertainya itu mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Nya ayeuna we kitu tanya sadunia gitu kapan meureun si Covid deh gitu ini gitu. Tapi di sini kan jelas Allah tegaskan. Ala ingatlah inna nasrallahil inna nasrallah qaribun, bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ai pertolongan Allah mah cepet wae ka Rasul jeung para sahabat teh. Sabab naon? Ayeuna tah kaimananana gitu. Ai urang mah terkadang disebut sabar teh bari segala dibantingkeun. Terkadang kan wah ini tim ieu wae teh disabaran mah da komo keur lalapar. Pematerina datangna paneuri deui. Untuk kasim kuring pertama di jalan Covid ramekeun. Nah, itu sebagai muqaddimah bahwa gambaran fitnah itu seperti itu. Jadi fitnah itu apa yang dikatakan bahaya fitnah. Nah, bahaya fitnah itu yang tadi teh yang kategori apa? Disebabkan oleh manusia ta eta. Nah, ayeuna we dikerucutkeun dalam mun ngabahas eta mah panjang teuing. Nah, dalam surat Al-Anfal sekarang yang kita bahas bahwa kenapa fitnah berbahaya itu karena fitnah tersebut ya, dibuat oleh manusia sendiri. Nah, dalam surat Al-Anfal, wattaqu, takwalah kamu sekalian, takutlah kamu sekalian fitnatan. Nah, fitnah di sini adalah balai, musibah, bencana, Covid, tah si Covid. Ya. La tusibanna alladzina dzalamu minkum khasatan, yang aku kata Allah tidak turunkan khusus kepada orang yang berbuat dosanya secara khusus, berarti secara umum yang tidak berbuat dosa sekalipun akan terkena imbasna tah ku balai musibah nu ieu mah. Wa'lamu annallaha sadidul iqab, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha banget, sangat keras siksanya. Nah, di sini disebutkan bahwa Ibnu Katsir menjelaskan yuhadiru ta'ala ibaduhul mukminin. Ini peringatan bagi hamba-hamba mukmin mengenai fitnah. Fitnah berbentuk balai, musibah, bencana. Ulah disebutkan bae bencana malah bae banjir mah da paling gede mana wae, bojong sowong mana deh. Ya kolot mana deh. Ya eta we lah pokona. Ya, seperti itu. Tapi fitnah di sini ihtibaran wa mihnatan, ujian atau cobaan ya umum biha al musyi'ah, tidak ya umum ya secara umum diberikan kepada orang yang berbuat dosa ataupun ya tidak berbuat dosa sekalipun akan mendapat imbasnya. Bahkan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat yang tadi itu amarallahul mu'minin, itu perintah dari Allah, ayakiru munkaro, jangan membiarkan kemunkaran baina dhahranihim, itu di sekeliling orang gitu. Mun urang mah di hadapan hidung kamu sendiri gitu. Paya ummahumullah bil adab, sehingga Allah menurunkan adab secara merata. Padahal dalam riwayat Imam Ahmad, Adi bin Umairah menjelaskan bahwa Allah tidak akan menurunkan adab disebabkan segelintir orang berbuat dosa, hatta sehingga laul munkaro, ya raul munkaro, kamu melihat kemunkaran baina dhahranihim, di hadapan kamu, wahum qadiru ala ayankiru. Tapi sidik teh padahal bisa gitu nyarekna, da ka adi sorangan menyediaan tetep bisa nyarek ka adi. Teu dilakukan fala yunkirhu faida fa'ulu dalika, apabila kaum muslimin sikapnya seperti itu, adaballahu khossata wal ama, maka adab Allah itu secara khusus dan umum menimpanya. Bahkan ada yang bertanya kepada ya Rasulullah,
atuhlaqul qaryatu wa fihim solihun. Ya Rasulullah, apakah suatu negeri, suatu daerah akan mengalami kebinasaan, kehancuran padahal penduduknya ada orang-orang yang soleh? Kata Rasul, na'am, ya. 5 ya Rasulullah, kenapa bisa demikian? Rasul menjawab, bitanawunhim, karena orang-orang mukminnya tidak ambil peduli, wasukutihim, dan diam saja. Dalam bahasa Jerman main mencedok saja begitu. An ma'asillah, dari kemaksiatan yang kemaksiatan kepada Allah gitu. Ini juga kan itu sebetulnya dialami oleh sebagian sahabat tuh. Jadi itu dalam surat Al-Maidah, coba lihat. Dalam surat Al-Maidah ayat 105 kan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga riksa diri kamu, la yadurukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan memadorotkan kamu orang yang sesat jika kamu mendapatkan petunjuk. Sebagian para sahabat beranggapan bahwa nah nu penting orang ngajaga diri, antap gande urusan dosa-dosa keur manehanana, antap karep lah arek ngalakukeun kumaha oge. Nah, Abu Bakar sebagian sikap seperti itu, ihwatu iman rahimakumullah, kaget dan langsung khutbah di hadapan mereka yang beranggapan seperti itu. Bagaimana? Wa innakum tad'unaha ala ghairi mawaidiha, bahwa kamu membacakan ayat yang tadi salah nempatkeunana, boga pikiran ahkeun we antap bae lah. Lamun cek pemuda teh babaturan, ting lah babaturan teh pemuda kumaha manehanana we, ulah aya pikiran kitu. Merasa kita sudah menjaga diri, itu tidak cukup. Kemudian wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'al munkaro, apabila melihat kemunkaran, fala yughayyiruhu, dan tidak mencegahnya, awasaqallahu ayya ummahum bi'iqabihi, maka Allah tidak segan menurunkan adab secara merata. Nah, itu yang dimaksud dengan bahaya fitnah teh. Jadi kesulitan, penderitaan, musibah, bencana, balai itu ditimbulkan oleh sikap perbuatan dosa manusia. Nah, disinilah kewajiban kita jadi naon, amal ma'ruf nahi munkar. Nah, disinilah saya merasa bahagia ya, karena para pemuda khusus tim tim kreatif yaitu berdakwah dalam kondisi sesulit apapun. Punten sanes para mubalik teu payunya pada ayeuna diareureunkeun. Bukan. Saya maaf sebagai bigar dakwah yang menjadwal dan sebagainya, ada laporan Pak Ustaz ini gini-gini dan sebagainya. Sok silakan, tapi jangan sampai ya, ibadah kepada Allah itu kita tidak melakukan, tapi mencari jalan lain. Nah, ini kebetulan COVID seperti ini, kemudian di masjid merasa pengajian yang biasa yang saya jadwal mulai ada mingguan, bulanan, bahkan mau balik daluran sebagainya berhenti. Nah, klaim kreatif kan langsung buat seperti ini. Maka secara pribadi dan secara kelembagaan sebagai bigar dakwah, saya sendiri ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim kreatif yang diasuh oleh pemuda Persis Soreang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindunginya begitu. Nah, jadi ketika fitnah berbahaya tersebut, dikarenakan amal ma'ruf nahi munkarnya ya kurang. Oleh sebab itu mudah-mudahan tim kreatif ya melalui media seperti ini teruslah pokoknya coba kemungkaran saja ya, meskipun katakanlah tidak terorganisir, tapi kan di mana wae barijil wae cacakan aya anu dakwah wae kemaksiatan merajalela pamula mun henteu gitu. Nah, dalam kesempatan ini berarti ayat yang tadi bahaya fitnah itu cara penanggulanginya dengan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dakwah, mengajak, memanggil, menyeru untuk melakukan kebaikan. Dalilnya mana? Pertama dalam surat Ali Imran ayat 104 dan 110 itu.
Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, jadilah kamu. Min di sana bukan litab'in, bukan sebagian. Jadi lil bayan semuanya. Pokoknya mah rek budak rek ngora kudu amal ma'ruf nahi munkar. Yad'una ilal khair, mengajak, menyeru. Bahasa sekarang mau propaganda gitu nya. Nya oke sama ya. Tim kreatif kan pasti di kainu ningali meureun. Wah, jadi lumayan cenah meureun ke kapilih sugana aya calon mitoha. Ini tong curious teuing masih capek ke rumah saum ya. Yad'una ilal khair, yang mengajak kepada khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mencegah atau memerintahkan kepada yang baik. Tapi kan lamun khair jeung ma'ruf samanya anu terjemahkeun teh ya. Baik kene. Nah, yang membedakannya ini, kalau khair itu yad'una ilal Quran was sunnah. Tah eta mah kan terkadang eta teh hese kudu aya metode gitu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada al ma'ruf. Ma'ruf juga artinya baik. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, itu ma'ruf dalam artian kebaikan, jangankan menurut agama, menurut ajaran Islam. Cek urfi oge, cek adat kebiasaan kita syariin eta teh baik gitu. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada kemunkaran. Ai munkar teh yang ingkari tuh ku agama oge geus goreng, ku urfi oge, ku adat kebiasaan manusia oge perbuatan itu jelek gitu. Nah, ini kan dalam surat dalam ayat tersebut masih surat Ali Imran itu ayat 110. Nah, kuntum khaira ummatin. Kamu itu umat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu yang menghasilkan, mengeluarkan manusia ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada kemunkaran, wa tu'minuna billah, dan seterusnya. Nah, ini kewajiban amal ma'ruf nahi munkar. Karena kalau tidak, nah itu bahaya fitnah itu akan merajalela. Bahkan, nah ini akibat orang yang tidak amal ma'ruf nahi munkar. Makanya jelas Rasulullah mengisyaratkan dengan sumpah. Hudzaifah al-Yaman dalam riwayat Imam Ahmad, waladhi nafsi biyadihi. Nah, biasanya Rasul kalau mengisyaratkan dengan sumpah, ini masalah bukan yang enteng gitu. Waladhi nafsi biyadihi, dengan demi diriku di atas kekuasaannya. La ta'murunna. Nah, lam taukid akhirna nun taukid, dua taukid ya. Mun bahasa Sunda matunya anjeun teh bener-bener gitu tah. Mun neangan kabogoh teh ulah heureuy. La ta'murunna, kamu harus benar-benar memerintahkan bil ma'ruf, kepada kebaikan, walatan haunna, talam juga sama, dan mengupayakan mencegah kepada kemunkaran. Kalau tidak demikian, maka Allah menurunkan adab secara merata tuh. Nah, ini akibatnya summalatad unahu palayastajibul lakum. Nah, eta bahayana teh. Urang teh teu daek cacare ka batur teh. Gitu. Padahal dulur sorangan, keluarga urang henteu. Tangke lamun kejadian weh. Anu cek urang Sunda mah piwirangeun, tah kadituna warirang we kabeh sakeluarga teh. Padahal dilakukan oleh salah satu keluarga misalkannya. Nah, ya akibatnya kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ini misalkan keluarga saya begini, di masyarakat abdi teh kieu, da salahna nu tadi teu nyarek mimitin apala yastajibul lakum, sehingga doanya tidak terkabulkan ta eta. Bahkan lebih bahaya dalam riwayat Imam Ahmad, bagi orang yang tidak mau amal ma'ruf nahi munkar itu, au yu'ammirunna alaikum sirarakum, kamu akan mendapatkan penguasa yang jahat, yang zalim. Oh, salah milih teh ya gitu. Ongkoh nyebarkeun nyoblos-nyoblos, salah nyoblosnya nu akhirna teu ngartikeun agama saya teh oge gitu.
kamu juga milih salah milih deui pendamping teh anu akhirna halah gening pendamping hidupku teh teu ngarti kana agama. Anu pada akhirnya ngadoa ka Allah teh eta kudu usaha sorangan sidik teh nya kudu maksudna teh ngalalempeng. Ikhwati iman rahimakumullah. Nah itulah apa bahaya fitnah apabila fitnah tersebut timbul dari hasil perbuatan dosa manusia, kemudian kita diwajibkan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Hukumnya itu kan Ibnu Katsir menghukumi dakwah itu amal ma'ruf nahi munkar itu wajib. Kalau dalam surat Ali Imran tadi 104 wal takum minkum. Jadilah kamu gitu seorang yang mengajak kepada amal ma'ruf nahi munkar ngan konotasi di masyarakat kita mah ikhwati iman rahimakumullah terkadang nya eta tah budak nu tamatan pesantren nya jadi mubalik jadi budak teh padahal sidik teh para ahli dina teknologinya sok ngan anu bisa da itu ya gitu. Gitu. Nah, terkadang kan seperti itu. Jadi konotasi masyarakat di kita itu yang disebut yang tugas amal ma'ruf nahi munkar gitu para ustadz, para kiai, para mubalik, tamatan pesantren. Padahal kan jelas wala takum minkum kamu sekalian jadi gitu. Nah Ibnu Katsir mewajibkan amal ma'ruf nahi munkar karena bahaya fitnah kalau tidak ditanggulangi dengan amal ma'ruf nahi munkar mun rawaskeun we kita teras-terasan gitu. Sekarang wabah sekarang kemudian kita tidak memperhatikan kiat-kiat baik dari pemerintah atau apa saja dar we urang teh ka mana karep gitu tah anu mun kakeunaan teh ieu mah tos keresaning Allah. Justru teu ikhtiar heula urang teh gitu. Entah Ibnu Katsir bahwa kewajiban bagi setiap seluruh kaum muslim itu karena sabda Rasul. Ini riwayatnya Imam Muslim dari Abu Hurairah. Tidak asing ya sedipan apal. Man ra'a minkum munkara man. Iya barang siapa ro'a yang melihat minkum di antara kamu kan saha wae. Rek nu beunghar nu miskin, rek nu kasep nu sedeng nu kumaha wae. Istri pamegat sami kan minkum munkaron kemunkaran fal yughayyirhu. Sok cegah. Kan nanti tahapannya tingkatannya ada. Pertama biyadihi. Ya, ikhwati iman di mana wae lah gitu. Pertama biyadihi itu kan artinya kedudukan, kekuasaan, pangkat, jabatan kan begitu. Coba sedikit mudah abi mah lalagasan kene apa jadi pemimpin sendiri kamu teh karena Rasul saja wal yumsik anisari seseorang mencegah dirinya tidak melakukan dosa itu kan sudah sedekah itu teh. Jadi amal ma'ruf gitu atau amal ma'ruf berbuat kebaikan pada diri sendiri bisi jadi alasan ieu mah da abdi can keluarga bukan biyadihi itu kedudukan pangkat jabatan itu saya yakin ikhwatu iman baik di mana saja itu mempunyai kedudukan apa minimal kedudukan sebagai kepala yang belum nikah mah sorangan yang sudah menikah sebagai kepala rumah tangga itu kesempatan kan bisa mengarahkan menegur kepada istrinya kepada anaknya itu dengan kedudukan pangkat biasa nama pan sidik pan aya jeung babaturan mah dicarek teh heula tapi pan aduh aya bapak urang tah eta kan jadi efektif gitu tah. Tapi apalagi kedudukannya RT RW wah eta teh pan lumayan cak ayeuna RT RW nyebarkeun bahwa awas bahayanya Covid ini harus diperhatikan itu kan dakwah itu teh. Awas sekarang misalkan nu dilarang teh kerumunan lain jumaahanana kode. Asik orang kayak ngalaman teh jumaahan. Salah boga pikiran gitu teh. Tehangan anu jumaahan. Kita masih beruntung harus meningkatkan amal ma'ruf nahi munkar karena apa? Kita makan masih zona ulah nyebut masih kena zona naon? Biru gitu bukan? Zona merah, zona hijau. Kuning. Nah, mudah-mudahan orang mah kadituna zona putih bersih gitu. Oh iya.
Nah itu jadi pertama dengan kedudukan, kedua dengan nah pain lam yasati atau tidak mampu nya aku eta teh ku kedudukan pangkat jabatan teh aduh teu gaduh malahan teu tiasa pabilisani dengan lisan nasihat gitu. Lisan oge alim. Nah, nantak belajar ti ayeuna model kieu. Jadi enggak biasa teh ku lisan teh gitu. Teu mampu keneh da ai jalma beda-beda. Kan tidak sedikit tokoh-tokoh anak keluarga keluarga tokoh ulama besar juga anak-anaknya dan cucunya ada yang nggak berani gitu. Bahkan ketua umum periode berapa itu Ustaz Apun kan pernah karena sekelas dengan anak padahal itu bapaknya itu tokoh Persis. Ya. Tapi kebetulan pan anu terang teh pan keur sakola kieu main meureun ka babaturanana pas jumaahan hari teh cenah pas mau baligna eueuh eta putra ustad ka luhur pas ngangkat ka luhur tara biasa teh nyarios langsung cenah pingsan di dinya. Kan ulah sedih sampai gitu mah. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu, tapi memang itu makan memang kebiasaan seseorang. Kalaupun tidak mampu, nah ini pain lam yastati papi kolbi cingko hate. Saya yakin nu kasep oge aya nemongkeun jamotrot mah meureun batur oge kahartieun. Sok ayeuna keur ngobrol aya we sebagian saudara kita atau teman kita ngalakukeun anu tidak baik ke urang teh jamotrot ditanya oge teh nemal urang teh ibadah tah. Sebab melihat kemungkaran gitu. Meskipun nah kata Rasul dalika adzabul iman itu gambaran kelemahan iman. Baik meningkatnya disebut lemah iman daripada menjedau. Nya ku kedudukan henteu, ku lisan henteu. Kemudian ku hate henteu deh. Nah, makanya ud'u, nah nanti metodenya dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili robika. Jadi ajak kepada jalan Tuhanmu itu bil hikmah, ku bijak sana tak ieu urang teh. Mata tim kreatif di sini cok harus bijaksana lah. Tapi bijaksana mah kade. Ulah seperti kaguru kamu mana we abi mah teh saulangan atuh pasian nilai nyungkeun kabijaksanaan lain nu kitu kebijaksanaan atuh abdi teh karena santenya anak sim sanes tapi bijaksana di sini yaduna ilal Quran wa sunnah. Makanya kalau kita perhatikan dakwah Rasul baik dengan kedudukan, lisan ataupun birhal itu bisa dilakukan. Jadi tidak apa ningali budak hese hudang pan siapa ngahudangkeun teh baru ditajong eta hikmat. Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti itu enggak. Baru ditajong, baru sia teh hudang kabluk. Wah, atuh. Seorang suami meluruskan kepada istrinya dengan wah kasar, tidak hikmah. Wa mau'izatil hasanah atau dengan nasihat yang baik. Nah ini jadi bahkan kalaupun kejadian wajadilhum mujadalah gini bertukar pikiran diskusi kadituna debat. Nah ya ahsan tetap baik hasilna teh. Lamun nyawan para pemuda zaman anak oge dulu pan waduh derwa itu lamun keur diskusi teh tapi lamun geus beres biasa we serius. Tapi kur eta mah sampai kok ngaresang gitu. Tapi ulah diskusi seperti sebagian tapi nah jadi perkuliahan pan sampai ke ngacleng kursi mah ulah gitu-gitu teh. Jadi kewajiban semua supaya bahaya fitnah itu tidak merajalela, maka kita lakukan amal ma'ruf nahi munkar dengan kedudukan, dengan lisan gitu. Karena sifat manusia berbeda-beda. Aya nu kedudukan kakara sadar. Ya mah ku kedudukan oge wah wani we ke atasan teh, tapi ku lisan ku nasihat aya gitu. Aya deui anu ku hate. Cok aya nu kur judi pas ngaliwat Ustaz Sidik jeung ngaliwat ka dieu aya budak ustad ya era cenah gitu. Eta kan bil qalbi da can nyarita gitu. Tetapi dakwah Rasul itu betul-betul dakwah yang disesuaikan dengan keadaan. Lai urang mah henteu pan di daerah eta kitu gamplang, daerah ieu gamplang gitu nyarios teh. Tapi kalau Rasul pan enggak. Rasul mah dakwahnya ketika berita sakit non muslim hadir, pan berhasil. Ketika orang yang selalu meledahi
di hadapan Rasul menanyakan ketika tidak ada kenapa sakitnya Rasulullah ditengok. Jadi begitu. Urang mah aya nu pernah menyakiti kita, ada berita sakit, ya sekalian modar gitu. Padahal sarana dakwah untuk sengaja kita mendatangi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah baik dakwah dengan kedudukan, dakwah dengan lisan, dan dakwah dengan sikap bilhal, Rasulullah itu mencapai kesempurnaan yang harus kita teladani. Nah, itulah barangkali terus sekedap di jam 5 kabujang capek disingkuring di antos di bumi da kitu da menuna terus disayogikeun dan lamun teu nampi di dieu teh wayahna we kitu nya tak enggal melarian pasangan. Demikian barangkali waktu kami kembalikan ke Al Ustaz. Ya, jazakumullah khairan kasiron kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dari Kang Aldo. Ini pertanyaannya unik, Ustadz. Saya secara khusus belum mengalaminya gitu. Langsung saja kepada pertanyaannya. Ustadz, kalau susis suami sieun istri, kemudian segala cara dilakukan agar menyenangkan istrinya, apakah sudah termasuk fitnah wanita, Ustadz? Kepada Ustadz dipersilakan. Asa ingat kasih Sule susis teh. Susis apa artinya tadi sendiri teh? Susis teh Suami sieun istri. Oh gitu. Ya itu oke, nanti lihat dari sisi mana ya. Ya kalau misalkan saya berbuat dosa kemudian ada istri, takutnya itu mah berbuat dosa. Nah itu jadi pertanyaan Kang Aldo. Ya Kang Aldo teh mungkin udah disebut sieun dirinya teh kulantaran naon. Seandainya misalkan fitnah itu bukan ditimbulkan dari istri tapi ditimbulkan dari suami, kemudian takut oleh istri, ya itu udah harus eta mah. Nah, ketika takutnya ini, ketika istri sudah keluar dari ranah hak kewajiban sebagai istri, kemudian yang berhak dilakukan oleh suami justru dipegang oleh istri, baru itu melanggar ketentuan-ketentuan hak sebagai istri. Bisa jadi fitnah itu wanita bisa terjadi manakala fitnah wanita itu karena istrinya tidak bisa diluruskan, ya, tidak sesuai dengan istri yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa jadi fitnah itu takut karena memang datang dari suaminya itu sendiri. Kang Aldo teh itu ngusup lala teuing heuh itu dicarekan. Lebih ekoning ngusup mah nya da mau bahas. Dosa-dosa teh bisi gitu. Nah, ketika mengupayakan gitu, misalkan tadi terus-terusan dakwah gitu karena memang melihat kesalahan, nah itu baru itu fitnah datang dari istri. Nah, ketika kita takut kepada istri karena melakukan dosa dari suaminya, itu mah ya takut yang memang harus karena sudah berbuat dosa. Tetapi ketika menegakkan ketentuan Allah dan Rasulnya bahwa istri harus begini, baru itu mah itu lamun takut teh dosa gitu, karena punya kedudukan tadi sebagai kepala rumah tangga yang kewajibannya, hak dan kewajiban sudah jelas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa status seorang istri seorang suami itu tetap itu sebagai qawwamun, meskipun dalam kenyataannya ikhwati iman, misalkan ya kan sekarang ya wanita karir dan sebagainya penghasilan tekot lebih daripada suami, tetap istri itu kedudukannya adalah dalam artian tetap suami yang menjadi qawwamun. Jadi istri mah tetap di bawah, lain di bawah kumaha atuh pengertian anaknya. Harus kok di bawah. Bisi konotasi baru dalam artian mengikuti gitu ta. Kebijakan suami selama suaminya itu mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Begitu. Nah itu barangkali lah. Kang Aldo.
Terima kasih kepada Kang Aldo yang sudah memberikan pertanyaan. Satu lagi, Ustaz. Ya. Sebagai pertanyaan pamungkas dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah bahasa Sunda, Ustaz. Tapi campur, Ustaz. Asal ulah bahasa Jerman. Amar ma'ruf nahi munkar ke keluarga, tapi malah tetap membangkang dan tidak mau mendengar. Upaya apa yang harus dilakukan, Ustaz? Upayanya terasa gitu. Dan tidak ada ini batasannya yang disebut amal ma'ruf nahi munkar teh. Terus begitu. Suatu saat kata pepatah mengatakan naon cenah? Sakumaha teu asna oge batu geringnya ikut cai mah celak tah minimal aya kentob ada perubahan. Jadi nah ieu Kang ieu mah ieu khusus ka para pemuda meureunnya. Jadi amal ma'ruf nahi munkar teh kade bukan target. Jadi ketika kita dakwah amar ma'ruf nahi munkar kudu wah jelema teh saroleh kita mah berikhtiar, kemudian mereka mau mendengar dan tidak dan merubah dan tidak itu bukan wewenang kita. Tah bukan ka saha hamba Allah teh atuh si eneng apa bapak-bapak gitu. Jadi ketika nanti pengertian seperti yang tadi Pak Ustaz kunaon abdi teh teras-terasan tapi kitu keneh da targetna pingin berubah, yang merubahkan itu kan ketentuan. Kenapa Rasulullah ya ketika kepikiran mengajak berdakwah supaya manusia tapi ya sulit pada waktu itu gitu, kemudian ditegur oleh Allah gitu, innal balagul mubin, kamu hanya menyampaikan. Makanya Rasulullah usianya semakin senja teh wah badannya gendut, jadi sunnah tak gendut teh maksudnya. Jadi Rasulullah oh iya, jadi kita menyampaikan amal ma'ruf juga begitu, kita terus urusan mau didengar mau merubah itu urusan mereka, tetapi karena terkait dengan keluarga makanya kita terus menerus. Rasul juga kan terus menerus. Buktinya amal ma'ruf nahi munkar tidak ada batasannya sampai akhir hayat. Apa dalilnya? Yaitu riwayat peristiwa siapa? Rasul ketika menasihati siapa pamannya itu? Siapa? Abu Thalib kan itu. Ketika sakaratul maut Rasul terdakwah, ay ammi kul la ilaha illallah kan itu. Jadi terus orang mah korege meni beyetek namanya tuh di emutan misal gitu tuluy ngagantawang wah soal alim wae cali ke orang teh. Nah berarti ulah dugi ka kitu terasa orang mengemutan gitu. Dan tidak ada batasnya. Terus untuk merubah seseorang baik dan tidak itu bukan kewenangan kita yang beramal ma'ruf nahi munkar. Nah itu barangkali ya. Ya, berhubung tadi adalah pertanyaan terakhir, maka kita tutup pengajian online ini dengan closing statement dan doa. Yang pertama, bahwa kewajiban untuk dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar itu tidak terbatas hanya pada kita sebagai ahli dakwah, akan tetapi menyeluruh kaum muslimin untuk menegakkan syariat Islam, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena berhubung waktu sudah menunjukkan jam 5 dan habis, kita tutup dengan doa. Terima kasih kepada para audiens yang telah mendengarkan ceramah online ini. Mudah-mudahan ini menjadikan pahala yang sangat banyak, terutama ini pada bulan suci Ramadan. Dan ditutup saya dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.